Ya, terimalah dalam salam Buddha, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga semua sehat-sehat ya. Betul. Iya, nah jadi walaupun pandemi ini semangat terus gitu ya. Gitu. Oke, se- sebelumnya marilah kita panjatkan puja kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, jadi karena pandemi, jadi kita nggak bisa tatap muka langsung ya, jadi masih lewat lewat daring, lewat Zoom ya. Nah, saya bisa sharing screen ya, bisa ya. Udah kelihatan ya? Oke, sebentar ya. Iya, seperti yang saya langsung kesimpulan loh. Nah, seperti yang apa namanya yang saya janjikan adalah hari ini kita akan membahas satu suta. Sutanya nggak panjang, pendek aja. Jadi namanya Suci Loma Suta. Jadi nanti kita akan lihat itu seperti apa itu Suci Loma Suta ya. Nah, sebentar. Nah, ini yang diambil dari Sutanipata. Sutanipata ya bukunya seperti yang di layar ini ya. Nah, itu kita ambil satu suta saja. Nah, eh, jadi sebelum kita mulai ya penjelasannya saya bacakan dulu nih sutanya ya. Sutanya pendek aja. Demikian yang pernah saya dengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang berdiam di Gaya di tempat tidur Tamkita, kediaman Yaka Suciloma. Pada saat itu Yaka Kara dan Yaka Suciloma lewat tidak jauh dari yang terberkahi. Kemudian Yaka Kara berkata kepada Yaka Suciloma, dia adalah seorang petapa. Dia bukan seorang pertapa, dia adalah pertapa palsu. Saya akan segera mengetahui apakah dia seorang pertapa atau pertapa palsu. Kemudian Yaka Suciloma mendekati oh sorry sebentar. Uh, Kemudian Yaka Suciloma mendekati Sang Bagawa. Setelah mendekat, dia mencondongkan tubuh ke arah yang terberkahi. Yang terberkahi mundur. Kemudian Yaka Suciloma berkata kepada Sang Bagawa, apakah kamu takut padaku, Pertapa? Aku tidak takut padamu, teman, hanya saja sentuhanmu tidak menyenangkan. Aku akan mengajak Aku akan mengajukan pertanyaan padamu, Pertapa. Jika Anda tidak menjawab saya akan membuat Anda gila atau membelah hati Anda
atau mencengkram kaki Anda dan melempar Anda ke seberang Sungai Gangga. Aku tidak takut padamu, teman, hanya saja, oh sebentar. Saya tidak melihat siapapun di dunia ini, teman, para dewa, Mara, dan Brahma dalam populasi ini dengan para petapa dan Brahma, para dewa dan manusianya yang dapat membuatku gila atau membelah hatiku atau mencengkram kakiku dan melemparkan aku ke seberang Sungai Gangga. Tapi tanyakan apapun yang Anda inginkan, teman. Yaka Suciloma kemudian berbicara kepada sang Bagawa dalam syair berikut ini. Apakah sumber nafsu dan kebencian? Di mana lahir ketidakpuasan, kemelekatan, dan teror yang menakutkan? Berasal dari manakah pikiran jahat itu muncul? Seperti anak laki-laki melemparkan seekor burung gagak. Nafsu dan kebencian bersumber di sini. Dari sini lahir ketidakpuasan, kemelekatan, dan teror yang menakutkan. Berasal dari ini pikiran-pikiran jahat muncul, seperti anak laki-laki melemparkan seekor burung gagak. Dia dilahirkan dari kemelekatan, muncul dari dalam diri sendiri, seperti pucuk batang pohon beringin beraneka ragam, melekat pada kenikmatan indria, seperti tanaman merambat malufa yang membentang di hutan. Mereka yang memahami sumbernya, maka mereka mengatasinya. Dengarkan, hai Yaka, mereka menyeberangi banjir ini dengan begitu sulit untuk diseberangi, tidak pernah dilintasi sebelumnya. Mereka tidak akan terlahir kembali. Nah, itu hanya begitu sutanya, jadi pendek sekali. Ya. Nah, tapi apa yang kita bisa pahamin dari suta ini? Jadi, maka kita lihat penjelasannya. Nah, ini latar belakangnya dulu. Latar belakang dari suta ini adalah, ya, ini penjelasannya. Jadi, nah demikian yang saya dengar, gitu kan? Demikian yang saya dengar. Itu pada saat itu, jadi ini diceritakan kembali ya. Ini jadi Gaya adalah nama sebuah desa yang ada satu desa dengan ada sungainya. Itu nama itu desa Gaya. Jadi di India tentunya. Nah, desa Gaya ini banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru. Tapi desa ini cukup kotor gitu. Jadi karena banyak seperti dikotori seperti ludah, ingus, atau kotoran tidak murni dari orang-orang. Jadi Buddha pada saat itu, jadi Buddha satu pagi hari bangun dari meditasi cinta kasihnya yang mendalam. Kemudian setelah itu Buddha menggunakan seperti biasa Buddha menggunakan mata Buddhanya untuk men-scan melihat dunia. Nah, dia melihat ada dua yaka. Yaka itu apa? Yaka itu kayak siluman gitu loh, makhluk halus itu kan. Nah, jadi ada dua yaka itu dia memiliki kondisi pendukung yang sudah cukup bagus untuk mencapai sotapana. Nah,
Nah, walaupun daerah itu kotor gitu, akhirnya Sang Buddha itu mengambil mangkok dan jubahnya, dia masih pagi-pagi dia pergi ke daerah itu untuk melakukan pindapata, ya. Dia pergi ke daerah itu. Nah, kemudian dia duduk di atas ranjang Tamkita, gitu. Ranjang Tamkita itu ranjang apa? Lempengan batu, ada lempengan batu yang keempat ujungnya itu di apa namanya kakinya dari batu juga, jadi empat biji batu di atasnya ada lempengan batu. Nah, itu disebut tamkita gitu, ya. Nah, maka maka dikatakan di suta itu di satu kesempatan yang terberkahi tinggal di gaya duduk di ranjang tamkita, ya, tempat tinggal Yaka Suci Loma. Nah, uh, terus kemudian saat itu maksudnya saat Buddha lagi duduk di ranjang Tamkita itu, Yakakara dan Yaka Suci Loma lewat ya, tidak jauh dari yang terberkahi, gitu kan. Nah, eh, kemudian mengapa ya kemudian Yakakara berkata kepada Suciloma, dia adalah seorang pertapa. Dan pertanyaannya kenapa dia baru ngomong begitu? Karena Yakakara melihat seorang yang berbaju pertapa. Sorry. Nah, selanjutnya adalah uh, siapa kedua kedua Yaka itu gitu kan? Kenapa mereka lewat di situ? Nah, diceritakan ya Yaka itu. Nah, diceritakan di masa lampau. Jadi salah satu dari mereka itu mengambil minyak milik sangga ya tanpa seizin. Terus kemudian dia mengurapi tubuhnya sendiri dengan minyak itu. Nah, karena karma tersebut ya dia disiksa di neraka dan setelah terlahir kembali dia terlahir sebagai yaka di kolam teratai di sungai Gaya itu. Nah, akibat sisa dari karma itu tubuh dan anggota tubuhnya itu berubah bentuk dan kulitnya memiliki tekstur kasar ya, seperti genteng gitu lah ya genteng jadi bergelombang kasar gitu. Nah, jadi dia untuk menakut-nakutin orang, dia melakukan dengan cara mengangkat sisik kulitnya. em, jadi sehingga dengan cara ini ya kan makanya dijulukin sebagai yakakara. Kara itu artinya kasar. Yang satunya lagi itu diceritakan pada masa Buddha Kasapa. Ya, ada seorang umat awam yang biasanya setiap bulan itu dia mendengarkan dhamma 8 kali itu. Jadi 8 hari dia mendengarkan dhamma. Jadi satu hari dia dengar pengumuman khotbah dhamma diumumkan kan. Nah, dia berpikir begini. Oh, pada saat itu dia sedang bermain di ladang ya, ladangnya tidak jauh dari uh, wihara tersebut. Nah, dia berpikir, jika saya mandi, jadi dia pulang mandi, saya akan terlambat. Maka dia memutuskan untuk memasuki wihara. Nah, dengan tubuh yang kotor, terus kemudian dia berbaring di situ dengan tidak hormat di atas karpet yang berharga. Ya kan? Kemudian tertidur karena nunggu kan, jadi tertidur. Nah, tapi juga ada yang mengatakan bahwa ada kitab yang mengatakan bahwa itu bukan umat awam, tapi seorang biku gitu. Ya, nah karena karmanya dia dan juga beberapa karma yang lain, dia itu disiksa di neraka, ya. Kemudian dia terlahir sebagai yaka di kolam teratai itu, ya. Nah, sebagai akibat dari sisa karmanya, ya dia tubuhnya itu apa namanya ada kulitnya ada jarum-jarum gitu. Nah,
Jadi bulu-bulunya kayak ada jarum gitu. Nah, untuk menakut-nakutin orang dia dia memperlihatkan ketika seperti mau menusuk dia gitu. Nah, dengan jarum di tubuhnya, makanya dia disebut sebagai Yaka Suci Roma. Jadi seorang dengan tubuh jarum gitu artinya. Nah, terus yang berikutnya, jadi mereka mengapa mereka lewat di situ gitu. Jadi kedua Yaka ini dia pergi ke cari makan. Cari makan satu tempat, terus kemudian udah itu dia selesai dia balik mau ke tempat yang lain lewat jalan yang tadi. Nah, jalan yang tadi dia lewat itu disitulah Buddha duduk gitu. Jadi dia lewat di samping Buddha gitu ceritanya. Nah, itu latar latar belakangnya. Nah, terus kemudian karena si Yakakara tadi kan udah melihat apa Buddha dia mengatakan kepada temannya si Suci Loma itu dia seorang pertapa gitu. Tapi si Suci Loma itu eh, dia berkeyakinan lain gitu bahwa dia bilang dia bukan seorang pertapa, dia pertapa palsu gitu. Karena kenapa? Dia melihat dia beranggapan bahwa dia itu seorang pertapa takut gitu kan, yang agak ketakutan gitu. Nah, cuma kalau yang takut itu bukan pertapa, ya dia tampangnya aja gitu pertapa karena pakai baju pertapa. Nah, karena takut makanya disebut palsu. Ya, gitu. Dia si Suci Loma beranggapan seperti itu. Nah, saya akan segera mengetahui apakah dia seorang pertapa atau pertapa palsu. Nah, tapi juga Suci Loma nggak begitu yakin, gitu. Nah, kemudian Jaka Suci Loma mendekati Sang Bagawa. Ya, setelah mendekat dia mencondongkan tubuhnya ke arah Buddha. Jadi dia membungkuk membungkuk ke agak membungkuk ke Buddha, ya kan? Tapi Buddha mundur gitu, mundur. Terus kemudian si Yaka Suci Loma itu berkata, apakah kamu takut padaku, pertapa? Gitu. Nah, ini ceritanya begitu. Buddha mengatakan, ya, Buddha mengatakan, aku tidak takut padamu, teman, hanya saja, gitu. Sentuhanmu tidak menyenangkan, ya. Nah, terus kemudian eh, aku akan mengajukan pertanyaan padamu, gitu. Ya, pertama, jika Anda tidak menjawab saya akan membuat Anda gila atau membelah hati Anda atau mencengkram kaki Anda dan melemparkan Anda ke seberang sungai Gangga. Nah, di sini eh, si Yaka Suciloma itu setelah melihat yang terberkahi itu tidak takut, ya kan? Jadi si Suciloma mau mengajukan pertanyaan, gitu. Nah, dia berpikirnya begini, ya, berpikirnya bahwa kalau kalau betapa manusia ini aja tidak takut dengan sentuhan kasar dari yang bukan manusia, maka saya mau mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini hanya Buddha yang bisa menjawab gitu. Nah, kalau dia tidak bisa, maka itu kan dia akan mengganggunya sedemikian rupa. Nah, itu pikirnya si Suciloma. Nah, terus kemudian, ya saya akan membuat Anda gila. Biasanya kan kalau makhluk halus begitu, membuat gila gimana? Dia membuat manusia gila itu dengan cara, ada dua cara. Yang pertama adalah dia menakut-nakutin gitu. Kayak tadi menakutin dengan wujudnya yang serem gitu kan. Nah, yang kedua adalah dengan menghancurkan landasan jantungnya. Jadi masuk ke apa namanya? Ke sanubarinya lah gitu ya. Nah, karena kenapa? Dia mempunyai kekuatan batin, ya kan? Jadi dia bisa apa namanya merubah dirinya, dia menjadi halus, dia masuk ke dalam uh, landasan jantungnya, terus kemudian di sana dibikin kacau tuh pikirannya gitu, bikin pikiran kacau sehingga dia menjadi gila. Nah,
eh, seperti itu yang apa diceritakan di kitab, ya kan? Nah, terus kemudian Buddha mengatakan bahwa saya tidak melihat siapapun di dunia ini, teman, dengan para dewa, Mara, Brahma, populasi pertapa atau Brahmana, ya, dewa atau manusia yang dapat membuat saya gila gitu kan, atau membelah hatiku atau mencengkram kakiku, melemparkan aku ke seberang sungai Gangga. Tapi tanyakanlah apa yang kamu mau tanyain gitu. Nah, itu Buddha apa namanya berkata kepada Suci Loma. Jadi di sini uh, kenapa Buddha menyebut dewa, Mara, Brahma gitu kan? Nah, terutama Mara. Mara kan diketahui bahwa dia itu perkasa gitu, penguasa 6 alam nafsu, ya, melakukan penguasaan. Nah, dia seorang pelawan gitu kan, dia musuh dama gitu kan. Nah, dia harusnya gitu kan, harusnya dia bisa membuat gila, Buddha gila gitu. Nah, itu berpikirnya yang si siapa namanya, si Sutiloma. Nah, cuma Brahma itu kan mempunyai kekuatan yang luar biasa gitu kan. Dengan satu jari aja dia bisa menciptakan cahaya di 1.000 dunia. Ya, 2 jari, 3 jari, kalau 10 jari dengan 10.000 dunia, alam dunia gitu. Nah, mestinya sih Brahma bisa 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 mengganggu Buddha, tapi Buddha mengatakan mereka tidak ada satupun siapapun yang bisa mengganggu, membuat Buddha gila, ya. Nah, terus kemudian eh, tapi di sisi yang lain Buddha mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, kamu tanyain aja apa yang mau aku tanyakan, saya dengan senang hati menjawab kok, ya gitu, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, terus kemudian, nah, si Suciloma berkata, apakah sumber nafsu dan kebencian, di mana lahir ketidakpuasan, kemelekatan, dan teror yang menakutkan? Berasal dari manakah pikiran jahat itu muncul? Seperti anak laki-laki melemparkan seekor burung gagak. Nah, di syair ini harus dipahamin bahwa ketika dikatakan sumber dari kebencian itu, jadi mengatakan itu penyebabnya apa, ke nafsu dan kebencian disebabkan oleh apa gitu, ya. Nah, terus kemudian kemelekatan, ketidakpuasan itu juga harus dilihat sebagai penyebab ketidakpuasan itu apa, rasa tidak puas itu dari mana, kebencian dan sebagainya, ya kan. Nah, terus kemudian kenapa oh, nah, kalau menakutkan itu adalah bikin bulu apa namanya, bulu tubuh ini berdiri. Kalau orang takut kan begitu kan. Jadi bulu apa namanya, bulu tubuhnya sampai berdiri bergidik gitu, saya takutnya. Nah, terus kalau disebutkan anak laki-laki, kalau waktu di India gitu kan, kalau di sana kan banyak burung gagak ya. Nah, burung gagak itu kalau anak-anak desa bermain, burung gagak itu ekornya apa namanya, kakinya diikat sama tali, dipegang, terus dilemparin ke atas ya. Dilemparin ke atas, ditarik, ini permainannya itu. Nah, disebutkan itu. Terus nah, nafsu dan kebencian bersumber dari sini, ya. Dan di sini lahir ketidakpuasan, kemelekatan, dan teror yang menakutkan. Di sini itu maksudnya di kita, di individu kita itu lahir, jadi lahir dari situ nafsu dan kebencian lahir di dalam diri kita, ya. Nah, itu disebutkan seperti itu. Terus kemudian
Jadi semua itu pikiran-pikiran yang bajik, pikiran yang tidak bajik, jadi lahir dari di dalam diri kita sendiri. Nah, terus kemudian dilahirkan dari kemelekatan, ya, muncul dari dalam diri sendiri seperti pucuk pohon, batang pohon beringin, ya, mereka beragam melekat pada kenikmatan indriawi, seperti tanaman merambat malufa yang membentang dunia. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau cerita kalau pohon beringin, ya, kan kita tahu bahwa pohon beringin itu dari batangnya itu muncul akar-akarnya, akar-akar itu akan keluar dan menguat, menancap ke tanah lagi, jadi kuat sekali dia di situ. Nah, demikian juga melekatan itu muncul di dalam diri kita. Ya, demikian seperti pohon beringin ini. Nah, terus kemudian seperti pucuk melekat pada kenikmatan indriawi. Nah, kenikmatan indriawi itu apa? Ya, jadi kenikmatan yang didapat oleh indria kita dari mata, umpamanya kan. Kalau mata kita melihat yang indah-indah, kita ingin melihat pemandangan yang indah, kita ingin lihat bunga yang indah atau segala bentuk yang indah-indah. Mata kita pengen lihat, ya. Mata kita melihat yang indah-indah itu. Terus kalau suara, kita ingin mendengar suara-suara yang indah, yang merdu, apalagi nama kita dipanggil dengan merdu gitu kan. Itu yang kita harapkan, sama pacarnya, sama suaminya atau istrinya dipanggil sayang gitu. Nah, seperti itu kita mendambakan hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Terus kemudian bau, dari bau-bau kita ingin bau-bau yang enak gitu kan, yang harum-harum. Nah, terus kemudian ada rasa, rasanya kita mau makanan yang enak-enak gitu. Ya kan? Kita mau semua yang enak-enak kita pengen. Terus kemudian sentuhan. Demikian juga dengan sentuhan. Sentuhan itu kita ingin duduk di sofa yang enak, di ranjang yang enak tidurnya, terus kemudian berpeluk apa namanya, pelukan yang lembut, umpamanya kayak kita menyentuh boneka-boneka halus itu enak gitu kan. Nah, itu adalah kenikmatan indriawi gitu. Adakah yang salah dengan kenikmatan itu? Sebenarnya ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah dengan itu, ya kan? Tetapi persoalannya adalah ketika kita mendambakan itu, ya, kita mengharapkan itu, ya, kita menjadi melekat, kita menjadi menginginkan lagi, kita menginginkan lagi, menginginkan lagi. Ketika kita umpamanya katakanlah contoh masakan yang enak, ya. Begitu masakannya hari ini agak asin gitu kan, kita menjadi marah, tidak senang, ya. Kita menjadi tidak punya nafsu untuk makan. Kita menjadi menderita karena hal yang seperti itu. Ya, ataupun kita pulang ke rumah gitu, kita melihat rumah agak berantakan. Begitu melihat itu berantakan, kita tiba-tiba saja menjadi emosinya jadi naik, ya. Emosinya menjadi naik. Itu karena mata kita melihat pemandangan yang tidak enak, gitu. Demikian juga dulu saya mengenai suara. Dulu saya diajarin sama guru meditasi saya. Dia sengaja begini. Kan meditasi dia mainin musik, musiknya indah, halus, alun, lembut, gitu, enak gitu, Putin. Tiba-tiba musiknya berubah jadi musik metal. Tiba-tiba kita kaget. Aduh, ini berisik amat, ganggu amat. Ini kenapa jadi begini gitu. Jadi hati kita bergejolak. Kita bergejolak. Ada emosi yang keluar di situ, emosi negatif.
Ya, tadi begitu halus, lembut, enak, emosi kita enak, tenang, ya, tapi positif gitu kan. Begitu terjadi gejolak, emosi negatifnya muncul, ya kan. Nah, pada saat itu dia tanya, bagaimana? You mengamatin nggak itu emosi yang muncul itu, ya kan? Tiba-tiba dari suara yang lembut menjadi menggelegar gitu, ya, berisik. Nah, itu emosi kita muncul. Lihatlah perubahan yang tadi itu hanya sebuah musik, ya kan? Sebuah bunyi, tidak ada yang lain, gitu kan? Nah, itu menunjukkan bahwa nah itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Nah, demikian juga yang lain yang bau, rasa, sentuhan gitu kan. Nah, itu semua kita mengharapkan lagi. Begitu tidak dapat, kita menjadi gelisah. Kita menjadi begitu terikat, melekat sama nafsu keinginan kita. Itulah yang membuat kita dalam kehidupan sehari-hari, kita menderita lebih banyak hanya karena masalah ini. Nafsu keinginan kita ingin seperti yang indah-indah, suara yang enak, semua yang kita inginkan begitu nggak dapat jadi masalah. Nah, gitu. Nah, itu munculnya gimana? Muncul di dalam diri kita sendiri, dalam sendiri seperti pohon beringin itu, ya. Akarnya muncul dari batangnya. Itu nafsu, jadi menguat, menguat, menghunjam ke dalam bumi, menguat. Demikian juga dengan nafsu keinginan kita, semakin menguatkan apa namanya kemelekatan itu. Melekat itu semakin kita ingin, semakin kita melekat, begitu melekat semakin menderita. Nah, semakin menderitalah kita. Maka disebutkan nafsu keinginan dilahirkan dari itu. Ya kan? Nah, terus tanaman merambat malufa. Malufa juga sama, itu adalah pohon beringin juga, sejenis beringin di hutan. Jadi dia akan saling menjalin satu sama yang lain. Akan menguatkan, saling menguatkan sehingga jadilah kita dalam jebakan itu kita nggak bisa kemana-mana, gitu. Nah, uh, terus kita lanjut lagi. Ya. Nah, terus kemudian dikatakan itu beragam, ya beragam. Jadi ya macam-macam kenikmatan indriawi itu. Jadi kenikmatan yang tadi kita sebutkan ada 5 itu kan. Nah itu bermacam-macam. Jadi jenis kekotoran batin. Jadi melalui 5 panca indera kita. Nah kebencian juga muncul dari situ. Nah kan tadi ditanya nafsu, sumber nafsu dan kebencian. Nah, kebencian juga muncul di dalam diri sendiri. Nah, dijelaskan bahwa ada kebencian itu dibagi ada 9, ya. Jadi satu adalah ya ketika ada orang yang menyakiti kita, ya, yang sudah menyakiti kita, ya kita juga benci sama dia. Dia sudah menyakiti kita. Atau dia apalagi sedang menyakitin kita. Atau kita berpikir uh, dia akan menyakitin kita. Nah, 3 ini menimbulkan satu kebencian atau kemarahan. Ya, kita marah kalau dia lakukan itu. Ataupun dia telah menyakitin sahabat kita, gitu kan? Dia menyakitin sahabat kita, ataupun dia sedang menyakiti sahabat kita, atau kemudian kita berpikir dia akan menyakitin sahabat kita. Ya, itu. Jadi itu demikian juga sehingga kita timbul kemarahan di dalam diri kita. Ya, timbul kebencian. Nah, yang ini sudah berapa? Sudah 6. Yang ketujuh adalah ya, dia membantu, ya, dia telah membantu musuh kita, musuh saya gitu kan, dia membantu musuh saya, kita juga tidak senang.
atau dia sedang membantu musuh saya, kita juga tidak senang. Atau kita berpikir dia akan membantu musuh kita, ya kan? Teman dari musuh kita ya berarti musuh kita gitu. Nah, itu adalah landasan kemarahan kita timbul. Ya terus kenapa bisa begitu gitu kan? Ya, jadi contohnya begini. Ketika kita melihat, katakanlah kita pergi ke kebun binatang, kita melihat burung merak gitu kan, atau melihat monyet, lucu nggak itu binatang? Itu kan lucu, indah sekali burung merak gitu, apalagi dia apa namanya bulunya dimekarin sehingga akan kita melihat kita senang sekali dengan uh, burung merak itu ataupun monyet itu yang lucu loncat sana loncat sini. Itu di kebun binatang. Ya, dah. Kita bilang bahwa kera itu lucu atau burung merak itu indah. Sekarang burung merak ataupun monyet yang sama kita bawa masuk ke dalam rumah kita atau pekarangan rumah kita. Apa yang terjadi? Apakah masih lucu nggak di sana? Ya, di pekarangan rumah kita itu burung merak mungkin buang kotoran sana sini. Ya, monyet itu mungkin datang obrak-abrik kita punya rumah ataupun obrak-abrik kita punya uh, halaman, ya kan? Nah, di situ kemarahan kita, ya, kemarahan kita akan muncul, emosi negatif kita akan muncul. Kenapa seperti itu? Itu karena kita mempunyai batasan wilayah, ada boundary-nya. Ini batasan wilayah saya, nggak boleh diganggu gugat. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu selalu kalau terjadi sama orang lain nggak masalah, tapi jangan terjadi sama saya. Jadi persoalannya itu adalah selalu saya, gitu. Itulah yang membuat kita menjadi marah, ya, menjadi ada kebencian di situ. Itu yang terjadi, ya. Nah, um, oleh sebab itu kita jadi harus menyadarin itu semua supaya ya supaya kondisi-kondisi begini ini kita itu hanya sementara. Katakanlah nafsu keinginan tadi. Katakan kita mau makan, saya suka sekali makan sate nih. Kalau orang Tangerang itu kan biasanya sate babinya kan enak-enak gitu kan. Nah, saya pengen sekali, saya suka sekali makan sate. Saya mendambakan sate. Ya, tiap hari kita dikasih sate, pagi sore malam sate, pagi sore malam sate. Hari ketiga kita udah lihat sate, kita stres sendiri. Kita udah nggak mau. Tadinya tanpa sate kita stres. Karena saya sangat mendambakan sate. Begitu sekarang satenya dikasih terus, kita sudah nggak pengen lagi. Gitu. Nah, itu menceritakan bahwa ya semuanya itu ada kondisinya dan itu akan berlalu. Kesukaan tadi, ketidaksukaan itu juga berlalu, ya. Nah, demikian juga umpamanya kita pergi ke jalan-jalan di mall atau di mana gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang yang menepuk punggung kita dengan agak keras. Ya, begitu kita lihat ke belakang, itu kok nggak ada orangnya, ya, kok nggak ada orangnya. Kemana? Siapa lagi yang jahil? Siapa yang lagi iseng? Timbul kebencian, timbul kemarahan, ya, nggak nyaman, nggak enak. Nah, tiba-tiba di belakang, ya, di belakang satu tempat itu kan atau di belakang uh, kalau di mall gitu, di belakang tumpukan baju gitu kan, tiba-tiba kita melihat teman kita cekikikan keluar, ya, cekikikan keluar dan itu adalah teman yang lama sekali, teman baik kita lama sekali kita tidak jumpa, ya.
tidak jumpa. Apa yang terjadi? Kemarahan kita tadi langsung tiba-tiba berubah menjadi senang, menjadi eh, bahagia karena ketemu teman baik kita yang lama kita tidak kontak, lama kita tidak ketemu. Nah, itulah coba lihat bahwa begitu cepatnya perasaan kita berubah, ya, bahwa itu kondisi. Kalau kondisinya begini, ini jadi begini, kondisinya begini, jadi berubah lagi. Nah, setiap kondisi itu. Nah, jadi segala sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal. Jadi kalau begitu tidak kekal, kita tidak perlu gitu kan, tidak perlu untuk melekatinya. Kita tidak perlu kalau nggak ada masakan hari ini tidak enak gitu kan. Ya sudah makan aja. Yang kita butuhkan adalah kenyang kan, supaya kita tidak lapar, kita bisa beraktivitas, ya. Itu yang kita butuhkan. Ya sudah makan apa adanya dan selesai. Ya. Kalau umpamanya rumah kita berantakan, oke, just kasih beberapa usaha dirapikan, selesai urusannya, ya kan? Nah, tapi kebanyakan kita adalah mengumbar nafsu kemarahan kita. Apalagi di rumah itu kita sebagai ibu-ibu ataupun sebagai bapak orang tua ya melihat anak seperti itu, alasannya kita adalah untuk mendisiplinkan anak. Sebenarnya kita hanya memperlihatkan dominasi kita. Kita dominasi, saya ini orang tua dan kamu harus mendengar omongan saya. Ya, pada saat itu. Kalau memang tujuannya untuk mendidik anak, ada cara yang lain, yang lebih baik, gitu. Ya, cara yang lebih baik. Ya, kita lihatkan bahwa ini harus seperti ini atau minta dia. Sekarang dia sudah berantakan, ya. Oke, sekarang minta dia rapikan. Itu ada cara baik. Tapi kita mengambil sikap untuk marah. Sikap bencinya itu muncul di dalam diri kita. Nah, itu harus diwaspadai. Ya. Waktu saya sampai jam berapa ya? Jam 11.30 ya? Benar ya? Ini udah mau habis ya. Oke. Yang berikutnya adalah mereka yang memahami sumbernya, mereka mengatasinya, dengarkan Hayaka, mereka menyeberangi banjir ini dengan begitu sulit untuk diseberangi. Tidak pernah dilintasi sebelumnya. Mereka tidak akan terlahir kembali. Nah, ini dimaksudkan bahwa mereka yang memahamin, orang-orang yang memahamin bahwa sumber dari nafsu keinginan adalah dalam diri sendiri, maka dia harus merealisasinya dengan cara mengikuti jalan mulia berunsur 8, ya kan? Nah, dengan begitu maka dia akan bisa mengatasinya. Nah, disebutkan bahwa belum pernah dilalui sebelumnya dalam perjalanan panjang samsara, artinya, ya kan? Sebentar sebelumnya itu saya mengatakan bahwa menyeberangi banjir adalah melenyapkan kekotoran batin. Ya. Disebutkan bahwa mereka menyeberangi banjir, artinya dia melenyapkan kekotoran batin. Nah, setelah itu dengan apa melenyapkan kekotoran batin adalah dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, kenapa disebutkan sulit diseberangi, ya kan? Ya, emang jalan mulia berunsur 8 itu mudah diucapkan, tapi ya kan perjalanannya kita sebagai umat awam, jangankan umat awam, umat yang pabajita aja juga mengalami banyak sekali hambatan, apalagi kita sebagai umat awam. Nah, di samsara ini kita masih di samsara, berarti kita masih belum menyeberangi banjir itu. Kita masih dengan nafsu keinginan indria kita masih begitu kuat.
Ya. Nah, bagi mereka yang sudah menyeberangin, ya, artinya mereka tidak akan terlahir kembali. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah mencapai nibbana, ya. Nah, setelah mendengarkan syair itu, jadi kedua Yaka itu sangat gembira. Jadi dia memahamin karena apa? Dia mempunyai kondisi yang mendukung dia. Jadi karma baiknya sekarang sudah berbuah. Kemarin sebelumnya dia menderita di neraka, terlahir di sebagai Yaka gitu kan. Nah, sekarang ketemu Buddha, enak kalau ketemu Buddha ya. Nah, nggak tahu kita dulu ketemu nggak gitu kan. Jadi kalau ketemu kita tidak menjadi apa-apa berarti masih kondisinya tidak mendukung. Nah, sekarang tugas kita lah jadi sering ke wihara mendengarkan dhamma itu supaya menjadi kondisi pendukung untuk mencapai nibbana. Jadi dengan demikian mereka itu kedua yaka ini itu masuk ke uh, mana masuk arus. Jadi masuk arus artinya dia sudah mencapai sotapana. Ya, begitu dia mencapai sotapana, ya dia menjadi senang sekali, kulitnya juga menjadi keemasan gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Makanya Buddha duduk di ranjang tamkita itu ya untuk mengkondisikan supaya kedua yaka itu bisa mencapai sotapana. Ya. Nah, eh, kesimpulan dari suta ini adalah mendapat kenikmatan indria itu ya itu ada karma baik kita. Jadi umpamanya nih kita dapat makanan enak gitu kan ya oke-oke aja nggak ada masalah dengan makanan enak. Kita dapat tempat duduk yang nyaman, it's oke-oke aja nggak ada masalah ya. Tetapi ketika kita melekat padanya, kita ingin lagi dan ingin lagi, itu yang berbahaya. Ya, karena itu ketika itu hilang, kita menderita. Jadi kenikmatan indriawi itu menimbulkan nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu menimbulkan kemelekatan. Kita melekat terhadapnya. Dari kemelekatan itu, ketika itu hilang, ya, kenikmatan itu hilang, kita menderita. Ya, kita menderita. Punya harta banyak oke nggak? Ya, ya oke-oke aja, tapi ada resikonya. Resikonya kenapa? Ya, kalau dicuri orang, kita menderita. Punya mobil mewah, seneng nggak? Seneng, gitu kan? Oke saja, resikonya ada. Begitu bawa mobil mewah, di jalan ditabrak orang, ya kan? Yang tadi baru bawa keluar dari bengkel, jalan-jalan, mau bergaya, gitu kan? Hatinya seneng, begitu di jalan ditabrak orang, bukannya kayak seneng, penderitaan datang gitu. Nah, jadi kita tidak boleh melekat terhadap itu. Kalau hilang ya sudah hilang gitu kan. Nggak ada, udah kita mulai lagi gitu. Nah, kebencian itu muncul karena itu masuk ke dalam wilayahnya kita gitu. Itu boundary itu yang nggak boleh gitu kan. Nah, terus kemudian nafsu keinginan dan kebencian muncul dari dalam diri kita. Ya, menghilangkan nafsu keinginan indriawi dan kebencian dengan perenungan bahwa merenungkan bahwa nafsu dan keinginan dan uh, oh ini salah ketiknya belum selesai ya. Um, harus merenungkan bahwa nafsu, keinginan, dan kebencian itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Nah, cara menghilangkannya dengan di perenungan itu bahwa segala sesuatu itu tidak bertahan lama. Itu akan hilang. Ya, nanti kita juga kalau kita sekarang lagi umpamanya umur masih muda, masih ganteng, masih cantik gitu kan. Pelan-pelan keriput di mata sudah mulai timbul, kerut di sini. Kalau kerut satu artinya ini sudah 40-an, kerut dua udah 50-an,
perut 3 sudah 60-an gitu kan. Kantong mata sudah turun, itu artinya umur kita sudah bertambah. Ya, tadinya tegak lurus begini, ya. Terus kemudian lama-lama sudah condong kayak jamnya sudah menunjukkan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, akhirnya kita tertidur. Jadi segalanya berubah, ya. Segalanya berubah. Kehilangan itu tidak perlu, ya, tidak perlu kita terlalu menderita, ya kan? Usahakan yang terbaik dari kita, tapi tidak perlu melekat sama dia. Karena apapun itu, ya, apapun itu, dia akan terpisah dari kita, ya, akan terpisah. Itu hanya masalah waktu sekarang, nanti, atau yang akan datang. Itu akan satu hari terpisah. Oke, sampai sini demikian dari saya. Pembabaran hari ini mengenai Suci Loma Sutta. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu yang di rumah, di wihara, dan kita semua berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Namo Buddhaya.